tentang gerak pada hewan. Kemarin tugas yang minggu lalu Ibu lihat kalian banyak kekeliruan mengenai gerak pada hewan. Mungkin karena melihat keterbatasan media ya. Jadi terbatasan sumber juga. Padahal mengenai gerak pada hewan ini sangat luas dan bisa di searching, di googling, dimanapun bisa kalian cari. Mem akan rangkum secara singkat tentang gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini terbagi menjadi 3. Gerak pada hewan ini berbeda sama gerak pada tumbuhannya. Gerak pada hewan ini dominan dia bersifat movement yang berpindah ya, bersifat lokomosi. Jadi terlihat perpindahannya karena dia menghindari predator, mencari makan. Jadi dia berpindahnya terlihat. Gerak pada hewan ini itu udah sifatnya rangka, dia terbentuk tulang ya, rangka. Tapi ada 3 jenis rangka yang ada pada hewan ini. Ada yang disebut hydroskeleton atau kalau di buku kalian itu skeleton hidrostatik ya. Skeleton hidrostatik, bahasa Inggrisnya hydroskeleton. Apa sih skeleton hidrostatik nih? Selalu, jadi kalau untuk IPA itu mudah sebenarnya, meskipun istilahnya masih baru, bahasanya asing, tapi gampang untuk kalian ingat. Kayak ini, ada kata hydro, itu kan artinya adalah air. Iya, betul. Jadi ini rangkanya itu dalam bentuk cairan ya. Hidroskeleton itu berarti rangka cairan. Nah, cairan, rangkanya bentuknya cairan. Cairan di dalam tubuhnya, tubuh hewan ini ada semacam ototnya ini dia berbentuk cairan dan dia dapat menekan cairan itu sehingga dia dapat bergerak ya. Kalian pernah mendengar gerak peristaltik? Gerak peristaltik itu mungkin sering mendengar di sistem pencernaan ya, sistem pencernaan makan yang ada di tenggorokan ya. Jadi bentuknya tuh seperti rongga tabung ya. Dia itu di dalamnya itu ada bentuk cairan yang bisa berpindah tempat gitu, berpindah tempat. Atau simpelnya kalian bayangkan balon ya. Balon diisi dengan air tapi tidak penuh ya. Balonnya balon yang panjang. Kemudian kalian tekan bagian pinggir, otomatis yang belakangnya kalian tekan bagian belakang. Kemudian yang depannya pasti menggelembungkan karena air menumpuk di bagian depan. Sebaliknya juga gitu. Kalau kalian tekan yang belakang, yang depannya akan menumpuk air. Jadi bergeraknya gitu, peristaltik ya. Peristaltik, dia ada gerakan peristaltik. Bergerak secara peristaltik. Oke. Contohnya, nah ini terutama untuk contohnya nih, banyak yang masih keliru. Contohnya hewan-hewan yang bergerak menggunakan skeleton hidrostatik itu adalah yang berbentuk cacing ya. Bentuk cacing. Contoh yang pertama itu hewan nematoda. Masih ingat tidak? Pelajaran kelas 7. Hewan nematoda itu adalah
cacing yang berbuku-buku. Jadi ada apa? Ada ruas-ruasnya, ya, ada garis-garisnya. Itu. Ini contohnya itu. Terus nematoda, annelida, ubur-ubur atau nama lainnya ubur-ubur aja deh. Ubur-ubur. Terus ada lagi Platyhelminthes. Apa Platyhelminthes? Cacing pipih. Ya. Jadi kalau skeleton hidrostatik itu bentuknya itu pasti dia cacing, yang mudah diingat ya, cacing plus ubur-ubur. Ubur-ubur kan dia bergeraknya gitu ya, gitu, karena tekanan, suatu tekanan, dan dia itu sangat ringan ya, sangat ringan. Jadi dia itu ada cairan, tekanan mendorong cairannya itu bergeraknya seperti itu. Cacing pun kan bergeraknya ini ya, gini. Jadi yang bergerak bergelombang seperti itu rata-rata dia punya skeleton hidrostatik. Terus yang kedua ada exoskeleton. X di luar, ya. Jadi ini rangka luar. Nah, dia sudah mulai terbentuk nih tulang, bukan bentuknya cairan lagi, udah bentuknya dalam rangka ya, tulang. Tulangnya itu tapi seperti kutikula ya, atau kutikula, terbungkus keras di luar gitu. Contohnya semua serangga dia exoskeleton, insekta atau serangga ya. Berarti belalang, capung, kupu-kupu, semut, semuanya exoskeleton, termasuk insekta dia. Terus selain insekta ada lagi kepiting, crab, dia termasuk di sini. Kepiting. Kemudian yang waktu di tugas itu yang termasuk ke sana itu ada siput, termasuk di sini. Kerang. Terus apa lagi di sana ya? Gurita termasuk ya. Gurita termasuk exoskeleton. Terus lobster, cumi-cumi, ya, dia termasuk exoskeleton. Nah, exoskeleton ini ya, selain tulangnya itu untuk bergerak, dia juga fungsinya untuk melindungi organ yang di bagian dalamnya, gitu, bagian dalamnya. Jadi dia itu rangka luar ini atau exoskeleton itu dia ada waktu tertentu dia akan mengelupas gitu, karena dia memang bahannya itu terbuat dari kalsium karbonat yang tidak akan kuat lama. Pada saat dia udah mulai rusak karena pengaruh lingkungan, dia berusaha melindungi ya. Ibarat kalau manusia itu kulit itu kan kita kadang-kadang mengelupas. Kenapa dia mengelupas? Karena dia sudah tua, sudah tidak kuat melindungi tubuh kita. Sama seperti ini, ketika exoskeleton, tulang luar ini, rangka luar ini sudah tidak bagus lagi, sudah tidak kuat untuk melindungi tubuh si hewan ini, dia akan mengelupas dan mengganti dengan yang baru, ya. Terus terakhir itu ada endoskeleton. Endoskeleton itu rangka dalam. Kenapa dibilang rangka dalam? Karena tulangnya dilindungi oleh lemak ya, daging kita gitu, itu dilindungi oleh lemak. Ini hewan ya, jadi
tulang belakang, dia itu termasuk endoskeleton, ya. Semua hewan vertebrata, ya, atau bertulang belakang. Di sini vertebrata yang ada mamalia, ada 5. Harus ingat ya, ini klasifikasi makhluk hidup. Mamalia, ada burung itu disebut aves unggas, ya, hewan ternak, burung, bebek dan lain-lain. Terus ada reptil, hewan yang hidup di yang melata. Terus ada amfibi, 1, 2, 3, 4. Satu lagi adalah mamalia, aves, reptil. Satu lagi adalah pisces. Lupa mana? Pisces atau ikan. Ya, ini semua hewan ini bergerak dengan endoskeleton atau rangka dalam, ya. Termasuk kura-kura yang kemarin dicontohkan kemarin itu kura-kura, lalu apa ya, kelinci ya kalau nggak salah mencontohkannya, ya. Itu penjelasan untuk hewan lebih simpel, hanya saja banyak yang keliru di 2 ini. 3 ini lebih mudah deh sekarang, ya. Cuman hati-hati di yang skeleton hidrostatik sama exoskeleton.